Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama isi integral pasti bisa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tema 7 subtema 1 tentang kebersamaan di rumah. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Nah, di landasan tauhid pada tema 7 adalah Quran surat At-Tahrim ayat 6. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Pada Quran surat ini kita dapat mengambil isi dari artinya, yaitu bahwa kita bersama-sama menjaga keluarga kita dari kemungkaran, dari kemaksiatan, supaya kita bersama-sama keluarga kita berada di jannahnya, berada di surganya Allah bersama-sama kelak di akhirat nanti. Nah, bagaimana caranya untuk bisa dapat bersama-sama dengan keluarga kita di surga nanti? Kita harus rukun dengan keluarga kita harus saling menyayangi, menjaga, dan selalu mendoakan ayah ibu kita, adik kakak kita, selalu kita doakan, dan juga saudara-saudara kita, para muslim dan muslimin. Nah, kebersamaan itu adalah hubungan antara beberapa orang bersama-sama untuk saling rukun, saling menyayangi, menghormati di dalam suatu tempat. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kebersamaan di dalam rumah. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup rukun. Nah, mereka saling menghormati. Nah, ini adalah suatu contoh kebersamaan di mana di sekolah Siti anak yang rajin, yang saling menghormati antara teman dan rukun. Sedangkan di rumah, Siti selalu membantu orang tua, selalu menghormati kedua orang tua, dan juga menyayangi adiknya. Itu adalah contoh dari kebersamaan di rumah. Nah, kebersamaan di rumah juga kita bisa lakukan dengan melakukan aktivitas, kegiatan-kegiatan seperti kerja bakti, belajar bersama adik, bermain bersama adik atau kakak. Nah, di sini di gambar ini suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Nah, pada hari Minggu biasanya Siti, ayah, ibu, dan Ali berada di depan rumah, memberi makan ayam, ayah membersihkan selokan, ibu menyapu halaman belakangan rumah. Selesai bekerja, mereka makan bersama. Nah, ini adalah contoh kebersamaan melakukan aktivitas di rumah secara bersama-sama. Apalagi pada waktu pandemi seperti ini, kalian tentu saja pasti banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Nah, kalian bisa memanfaatkannya dengan berbincang bersama keluarga, bercerita, makan bersama, belajar bersama. Nah, tentunya kita harus saling rukun dan tidak bertengkar dengan adik atau kakak kita. Simbol bunyi kuat, L yaitu bunyi lemah yang simbolnya L berwarna biru. Nah, bagaimana kita membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah? Nah, kita bisa menggunakan benda ataupun tepuk tangan, yaitu duk, yaitu 2 prong. Nah, di sini kita bisa pakai telapak tangan kita bunyikan, kita tepukkan. Nah, itu akan menghasilkan bunyi. Beberapa irama dapat digabungkan, misalnya irama dari kentungan dan tongkat kayu yang dipukul. Nah, seperti ini, tong, tek. Nah, kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan. Nah, seperti tadi ya, teman-teman. Nah, kita bisa tahu bunyi kuat dan bunyi lemah. Dongeng ini adalah sebuah cerita yang biasanya dibuat oleh seseorang atas imajinasinya. Ya, dongeng
menceritakan perilaku manusia tetapi menggunakan karakter hewan. Nah, Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi daripada dongeng itu. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng tersebut. Contohnya adalah dongeng kecerdikan menumbuh kebaikan. Nah, kita bisa baca di sini ya. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Kata ular, dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Kata tikus, hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapas segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Kata ular, hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Kata tikus, tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Kata ular, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanpa tanda mengerti. Kata ular, baiklah kalau begitu maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia kemudian beranjak mencari makanan bersama. Nah, tugas kalian adalah menceritakan kebersamaanmu bersama keluarga selama di rumah dalam keadaan pandemi. Tulislah di buku kalian dan dibaca melalui voice note. Yang kedua, tulislah sikap ular dan tikus dalam dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, bagaimana sikap ular dan bagaimana sikap tikus? Jangan lupa sholat 5 waktu, kurangi main gadgetnya, main gamenya ya, murajaah dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.